Pemirsa sudah bergabung bersama kami dari luar studio orang tua bayi yang diduga tertukar, Ibu Feni Selvianti dan Bapak Muhammad Rauf. Selamat malam Bu Feni, selamat malam Pak Rauf. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya Malam. untuk berbincang di Prime Time News. Bu Feni dan juga Pak Rauf, apa kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Bu Feni dan juga Pak Rauf mungkin bisa sharing atau bercerita kepada kami sebetulnya bagaimana awal mula menyadari bayi Anda, Bu Feni dan juga Pak Rauf ini diduga tertukar. Ya, awalnya mulai itu kami tidak ada menduga, Mbak. Sebelum kami melakukan pembongkaran kuburan makam. Halo? Iya, silakan Pak. Ya. Jadi tanggal 15 September kami datang kontrol di rumah sakit klinik Karneni untuk kontrol USG. Hmm, hmm. Lalu kami dirujuk ke rumah sakit Islam untuk operasi cesar gitu, Mbak. Mau gitu? Kalau saya sih pas dokternya SPOG-nya bilang beda bayi saya yang meninggal sama bayi yang saya diangkat dari perut, Mbak. Apa kejanggalan apa yang Bu Feni lihat? Apakah misalnya mungkin ada ciri fisik yang meyakinkan Anda bahwa bayi telah tertukar? Soalnya saya nggak ngeliat sama sekali anak itu sih, Mbak. Soalnya yang lihat suami saya dari proses kelahiran nggak dikasih lihat gitu. Dan saya pas di itu ruang tunggu operasi, saya lihat itu banyak orang-orang yang mau operasi pada hari itu. Tapi yang dikasih tahu dari rumah sakit cuma ada 4. Gitu. Tapi saya lihat sendiri dari jam 9:30 sampai jam 1-an, saya lihat di situ banyak. Gitu, tapi dengan dokter yang berbeda sih. Kalau dari Pak Rauf seperti apa Pak? Kalau dari saya yang saya azanin sama yang meninggal tuh berbeda, Pak, Mbak, wajahnya gitu. Kalau yang saya azanin tidak ada tai lalatnya, yang meninggal ada. Oke, Pak Rauf dan juga Bu Feni kan saat ini tengah berupaya ya untuk mengungkap dugaan bahwa bayi Anda ini tertukar. Nah, apa saja mungkin ada hambatan, ada kendala yang dihadapi seperti apa? Pas mediasi. Ya, hambatannya ya untuk kami sih menghambatin untuk uang transportasi kesana sini gitu, Mbak, untuk pergi kunjungan ke KPAI, ke Polres kayak gitu, Mbak. Dan apa? Ya itu aja, Mbak. Oke, Pak Rauf ini kan sempat ke KPAI ya. Nah ini prosesnya seperti apa? Kenapa kemudian Anda ke KPAI? Ya kami di situ mau minta bantuan KPAI untuk mengawal kasus kami, Mbak. Nah setelah kemudian proses berkunjung ke KPAI, kemudian langkah selanjutnya ini seperti apa Pak Rauf? Ya kami mengharapkan proses dari KPAI untuk bisa mengawal kami untuk biar anak kami kembali lagi, Mbak. Oke, baik Pak Rauf mungkin bisa menjelaskan lagi mengenai apa perbedaan yang Pak Rauf rasa ketika kemudian melihat bayi yang sudah meninggal di pantauan ataupun pengamatan dari Pak Rauf ini seperti apa perbedaannya dengan bayi Bapak? Kalau bayi saya yang saya ajarin itu dia menangis kencang, mukanya merah. Kalau yang baru lahir tuh nggak ada tai lalat, kalau yang meninggal ada, Mbak. Terus setelah pembongkaran makam itu bayi saya terlihat besar dan panjang, Mbak. Beda ukuran sama yang baru lahir yang tertulis di rekam medis. Oke, pada saat kemudian lahir panjang bayinya berapa pada saat itu Pak? Kalau dari buku terang lahir 47, Mbak. Saya tidak tahu apa ukuran. Sekarang saya tidak diajak untuk mengukur bayinya, Mbak. Oke, tapi kemudian pada saat ekshumasi bayinya kemudian terlihat panjangnya lebih daripada saat kemudian lahir seperti itu ya Pak Rauf, Bu Feni? Iya. Iya. Iya, Bu. Bu Feni dan juga Pak Rauf mungkin bisa menjelaskan apakah sudah ada mediasi dengan rumah sakit mengenai klausul perjanjian ini seperti apa? Udah sampai 4 kali mediasi sama yang di perusahaan.
Tapi waktu yang 3 kali itu tidak ada jawabannya. Karena kita kan cuma minta CCTV, terus sama rekam medis. Tapi diundur, dan akhirnya mediasi ketiga, suami memakai lawyer, dan akhirnya nggak ada jawaban juga. Akhirnya cabut kontraknya, putus kuasa. Akhirnya pas keempat itu, pihak direktur utama datang ke perusahaan Hmm, hmm, hmm. dan melakukan kesepakatan. Bila nanti mau tes DNA, suami suruh lockdown video yang take down video. video yang telah diviralkan. Tapi si suami di situ ada titik poin yang nggak setuju apa? Ya, dari poin yang tersebut Pak, saya tidak setuju kalau di situ apabila anak yang biologis atau tidak biologis itu diselesaikan secara keluargaan Mbak gitu. Kami minta itu anak kami dikembalikan kalau bukan anak kami yang meninggal itu Mbak. Oke. Cari Mbak sampai dapat. Artinya kedatangan rumah sakit ke perusahaan itu apakah kemudian sudah sebelumnya menghubungi Bapak Rauf dan juga Ibu Feni terlebih dahulu atau kemudian tidak ada komunikasi tapi kemudian datang langsung? Ya, tidak ada komunikasi sama sekali dan saya tidak tahu kalau datang ke perusahaan. Setelah kemudian Pak Rauf dan juga Bu Feni kan ke KPAI, ini ada kemudian proses mediasi lanjutan tidak Pak untuk kemudian mengusut tuntas kasus ini agar kemudian terang benderang bagi semua pihak terutama untuk Pak Rauf dan juga Bu Feni? Ada dari nanti di mediasi ulang antara saya dan pihak rumah sakit. Tanggal berapa itu? KPAI. Kurang tahu sih Mbak. Kalau untuk saat ini, tadi saya baru WhatsApp sama orang KPAI katanya besok, tapi saya tidak bisa karena saya bekerja Mbak. Besok saya masuk kerja. Oke. Hasil tes DNA ini kan baru akan keluar sekitar 2 pekan lagi. Bagaimana kemudian harapan dari Pak Rauf dan juga Ibu Feni? Harapannya semoga ya hasilnya yang terbaik gitu. Mulai emang anak saya tertukar gitu. Nah, di mana dia posisinya sekarang gitu. Apa tolong segera kembalikan. Oke, ini kemudian kan kita selalu berharap ataupun Pak Rauf dan juga Bu Feni kan berharap agar kemudian kasus ini dapat secara terang benderang diusut tuntas. Ini proses ke depannya akan seperti apa sih sebetulnya Pak Rauf dan juga Bu Feni? Apakah kemudian setelah mediasi akan kemudian ditempuh jalan kekeluargaan atau tetap proses hukum atau seperti apa? Ya kami mengharapkan itu Mbak, kalau emang bukan anak kami, tolong dikembalikan aja gitu Mbak. Cari itu anak kami. Kalau emang itu anak kami, ya kenapa itu bisa disebabkan penyakit apa pengen otopsi biar tahu penyebabnya gitu, karena apa. Mediasi sulit banget buat nilai CCTV gitu. Karena kami udah melakukan mediasi, tapi kenapa kami minta hak kami untuk rekomendasi medis sensitif tidak diberikan gitu Mbak. Apakah kemudian setelah kasus ini menjadi sorotan publik, Anda kemudian mendapat keterangan yang Anda ingin dapatkan ini tidak Pak Rauf dan juga Bu Feni? Tidak ada Mbak. Artinya sejauh ini tidak ada komunikasi juga dari pihak manapun kemudian yang memang berwenang untuk mengetahui rekam medis dan juga kemudian catatan kesehatan seperti itu, tidak ada kemudian yang berkomunikasi dengan Pak Rauf dan juga Bu Feni? Waktu itu sempat saya didatangin Polres, waktu itu saya sempat lihat ada rekam medis, cuma saya belum diberikan Pak, baru dilihatin dong dari Polresnya Mbak. Oke, baik, selanjutnya terakhir mungkin mengenai harapan lagi Pak Rauf dan juga Bu Feni terhadap perkara ini, terhadap kondisi ini seperti apa? Ya semoga harapan saya kasus ini cepat selesai, dan kalau bila anak kami benar-benar tertukar, tolong dikembalikan segera mungkin karena kami sangat rindu sama anak kami Mbak. Baik, kita harapkan yang terbaik terutama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.